Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News. Silahkan subscribe dulu. Jadi, beberapa minggu yang lalu kita tahu bahwa kantor-kantor BPJS itu banyak dijaga polisi karena takut didemo, karena adanya aturan Menteri Tenaga Kerja bahwa tabungan JHT ini hanya boleh cair saat usia 56 tahun dengan berbagai argumennya. Katanya ini bagus, ini baik, ini bagus, ini baik, pokoknya banyak sekali lah. Padahal sebenarnya kalau kita mau cari kebaikan dari aturan itu, ya tentu benar, ada baiknya. Tapi kalau kita mau cari keburukannya, ya pasti ada buruknya juga. Tapi yang jadi masalah, ini nggak konsisten, ternyata dibatalkan peraturan ini. Nah, ketidakkonsistennya ini menunjukkan bahwa pembuatan peraturan oleh menteri-menteri ini, khususnya Menteri Tenaga Kerja, seperti main-main. Nggak konsisten ini kan seperti main-main. Berarti sebelumnya dia nggak cek dulu. Jangan-jangan pembatalan ini dia tanpa cek. Sebenarnya yang benar yang mana? Gitu loh. Kalau ditanya argumennya apa kok dibatalin, pasti berbeda dengan omongan sebelumnya kan. Oh begini, kan kemarin ada ngomong begitu, kok sekarang ngomongnya beda. Iya ini begini ya. Kalau pinter ngomong ya begitu, kerja hanya cuman pinter ngomong saja, nggak nggak bener lah intinya. Saya bacakan dulu. Menaker batalkan aturan JHT yang hanya boleh cair usia 56 tahun. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan akan mengembalikan proses dan tata cara pencairan jaminan hari tua ke aturan lama. Iya, itulah. Anda kan karena nggak melakukan survei. Anda ini tidak berkoordinasi dengan stakeholder, dengan yang punya uang. Anda mainkan uang orang gitu loh. Ini kan bukan uang Anda, uang orang. Nggak tahu ini untuk apa. Harusnya diskusi dong dengan yang punya uang gitu loh. Kalau begini kan yang punya uang marah gitu loh. Untung marahnya nggak anarkis gitu loh. Hanya dengan demo dan mengadu saja. Untung Pak Presiden itu melihat dan memerintahkan Anda. Coba kalau tidak, maka saya nggak mengerti cara berpikirnya. Dia tahu itu bukan uangnya, itu uang orang gitu loh. Dan dia puter-puter itu uang orang gitu loh. Itu dengan berbagai argumennya. Lah sekarang dia batalkan peraturan itu. Argumennya apa? Berarti argumennya yang dulu salah semua kan? Itu loh. Batal semua. Pengembalian dilakukan seiring perintah Presiden Jokowi untuk merevisi persyaratan dan pembayaran manfaat. Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama bahkan dipermudah. Apanya? Ia juga mengatakan sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Kementerian Tenaga Kerja saat ini aktif melakukan serap aspirasi bersama. Enggak ada serap aspirasi bersama. Ini bagaimana? Kan sebelum waktu awal-awal, bahkan sebelum mungkin peraturan ini disahkan, perwakilan dari pekerja kan sudah menjelaskan cara berpikirnya bagaimana. Orang nabung boleh diambil saat usia 56 tahun. Apakah? Ini kan seolah-olah ibu ini menjamin bahwa seluruh manusia umurnya di atas 56 tahun. Dan dia pun sudah menghitung waktu, bukan hanya 56 tahun saja mati ya. Ada waktu untuk menghabiskan uang, kira-kira 2 atau 3 atau 5 tahun. Berarti ya 60 tahun, kira-kira begitu. Memang umumnya umur itu, tapi dia nggak bisa menggantikan Tuhan bahwa umur itu di tangan Tuhan. Gitu loh. Kenapa nggak muncul sebelum membuat peraturan ini? Harusnya muncul dong pertanyaan, apa yang terjadi jika begini, jika begitu, jika begini. Dijawab dong. Toh semua begini begitunya udah dijelasin sama pemilik uang itu, perwakilan dari pekerja tadi.
Jawabannya apa dengan semua itu? Kan hanya diam saja, nggak menjawab, tapi tetap memaksakan kehendaknya, mentang-mentang dia yang jadi menteri, mentang-mentang Anda pemegang keputusan, Anda sewenang-wenang tidak memperhatikan aspirasi, apalagi ini bukan uang Anda, ini uang orang. Akhirnya, kalau saya jadi dia ini malu ya. Bagaimana peraturan kok ganti ini kan menunjukkan tidak cakapannya. Pencairan itu beda jauh jika dibandingkan aturan lama. Pasalnya dalam aturan lama, batas usia pensiun pekerja yang bisa mencairkan JHT tidak diatur dalam aturan lama. Pekerja yang resign bisa mencairkan JHT secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa 1 bulan terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri. Dalam aturan lama, pekerja korban PHK jika bisa mencairkan secara tunai melewati masa 1 bulan. Kalau yang baru apa nih? Mereka sudah ya, harusnya ini menjadi introspeksi bagi menteri, petugas, kementerian, pejabat. Nggak semena-mena, pikir dulu sebelum ambil keputusan, apalagi membuat peraturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, gitu loh. Ini kan adalah bukti bahwa Anda nggak piawai dalam menerapkan aturan, dalam mengerjakan pekerjaan Anda. Kenapa Anda tadinya berapi-api, aturannya bagus, sekarang Anda cabut? Itu kan buktinya bahwa Anda nggak piawai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.